Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan peraturan yang mengatur sistem kesehatan secara nasional dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan juga merata. Undang-undang ini sangat relevan dalam praktik farmasi, terutama dalam pengelolaan obat, alat kesehatan, dan juga pelayanan kefarmasian. Undang-undang ini dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain keamanan dan mutu. Semua obat dan alat kesehatan harus aman digunakan dan bermutu. Kemudian pemerataan akses, fasilitas dan sumber daya kesehatan harus tersedia untuk semua kalangan, termasuk daerah terpencil. Yang terakhir adalah hak pasien. Setiap orang berhak atas informasi yang jelas dan layanan kesehatan yang berkualitas. Nah, adapun aspek yang relevan dalam praktik farmasi ada 3. Yang pertama, pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai sediaan farmasi. Nah, menurut definisi sendiri, sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, suplemen kesehatan, dan juga alat-alat kesehatan. Dan mengenai tanggung jawab, apoteker bertanggung jawab dalam memastikan bahwa sediaan farmasi yang diberikan sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan juga efikasi. Hak pasien pasal 4. Nah, yang pertama, pasien berhak mendapatkan informasi jelas tentang penggunaan obat, termasuk efek samping, dosis, dan kontraindikasi. Nah, yang kedua, pasien berhak memperoleh layanan farmasi yang aman dan terjangkau. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pemerintah, terdapat pada pasal 6-12. Pemerintah bertanggung jawab untuk ketersediaan obat dan alat kesehatan, termasuk di daerah yang terpencil. Kemudian, pemerintah harus memastikan bahwa tenaga farmasi harus memiliki kompetensi yang memadai. Edukasi pasien tentang pentingnya memahami jadwal minum obat yang tepat itu agar mendapatkan hasil yang optimal berkaitan dengan undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Pasal 4, yaitu memberikan hak kepada pasien untuk mendapatkan informasi obat yang tepat. Adapun langkah implementasi apoteker di rumah sakit. Yang pertama, apoteker harus memastikan ketersediaan obat sesuai kebutuhan pasien, seperti melakukan double check pada pemberian obat yang meliputi dosis, nama pasien, dan metode administrasi. Selanjutnya, mendokumentasikan semua obat yang diberikan kepada pasien. Kaitannya dengan Undang-Undang Pasal 12, menjamin ketersediaan obat di fasilitas kesehatan. Pasal 20, pemanfaatan sumber daya farmasi secara efisien. Edukasi masyarakat tentang obat bebas, yaitu memberikan penjelasan bahwa obat bebas tetap memiliki resiko jika digunakan secara berlebihan, dan mengajarkan masyarakat membaca label obat termasuk dosis dan tanggal kadaluarsa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah panduan utama penyelenggaraan layanan kesehatan termasuk praktik farmasi. Implementasi peraturan ini dalam praktik farmasi bertujuan untuk: yang pertama, menjamin keamanan, mutu, dan efikasi obat. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan obat secara aman. Kemudian ialah fokus sediaan farmasi, di mana dijelaskan dalam pasal 12 dan pasal 20, di mana fokus pada sediaan farmasi terdiri menjadi beberapa, di mana yang pertama ialah obat terbagi menjadi obat tradisional, obat generik, dan obat paten. Kemudian fokus sediaan farmasi yang kedua ialah bahan obat terdiri dari zat aktif dan bahan tambahan. Fokus sediaan farmasi yang ketiga ialah suplemen kesehatan yang terdiri dari mineral dan vitamin. Kemudian fokus sediaan farmasi yang keempat ialah kosmetik, dan yang kelima ialah alat kesehatan yang dimana terdiri dari termometer, alat tes kehamilan, dan alat terapi lainnya. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa sediaan farmasi harus memenuhi keamanan standar mutu dan efikasi sebelum diedarkan. Treatment adalah layanan di fasilitas farmasi tingkat pertama seperti apotik, rumah sakit, klinik, dan juga puskesmas, yang dimana fokus pelayanannya itu mengedukasi penggunaan obat dan juga screening untuk memastikan obat aman. Adapun pelayanan kesehatan lanjutan pasal 37 sampai 39. Pelayanan lanjutan melibatkan farmasi klinis di rumah sakit dengan fokus pada kasus yang kompleks. Adapun fokus pelayanannya seperti penyediaan obat-obatan khusus seperti obat kemoterapi dan obat imunoterapi. Kemudian ada konsultasi farmasi bagi pasien rawat inap atau rawat jalan dengan kebutuhan obat yang lebih kompleks. Sistem informasi kesehatan dalam farmasi pasal 25 dan pasal 39 tentang teknologi dalam layanan farmasi. Yang pertama yaitu ada pelayanan farmasi dapat menggunakan telekesehatan untuk konsultasi jarak jauh. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi informasi dalam sistem rujukan obat antar fasilitas kesehatan. Ini adalah contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari informasi tentang kesehatan dalam farmasi. Pasien mendapatkan informasi lengkap tentang
indikasi obat, efek samping obat, cara penyimpanan dan penggunaan, serta mendapatkan obat yang aman, bermutu dan juga terjangkau. Pengamanan dalam distribusi dan penyimpanan obat adalah tanggung jawab pemerintah dan tenaga farmasi yang dimana obat disimpan sesuai standar seperti suhu dan kelembapan yang sesuai dan memastikan obat tidak kadaluarsa sebelum digunakan. Adapun distribusi obat pasal 12, pasal ini sering mengatur tentang yang pertama ketentuan distribusi obat melalui jalur resmi seperti PBF atau pedagang besar farmasi. Yang kedua, prosedur penyaluran obat yang aman dan terjamin mutunya. Yang ketiga, larangan distribusi obat yang tidak memenuhi syarat atau kadaluarsa, rusak, dan palsu. Dan yang keempat, fasilitas obat di fasilitas kesehatan sesuai standar pelayanan. Adapun penyimpanan obat pasal 28, di mana pasal ini biasanya mengatur tentang yang pertama, ketentuan penyimpanan obat sesuai Good Storage Practice atau GSP. Yang kedua, kondisi suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang sesuai untuk menjamin stabilitas obat. Yang ketiga, pemisahan obat-obatan tertentu seperti obat keras, narkotika, atau psikotropika dengan prosedur khusus. Yang keempat, dokumentasi penyimpanan untuk memastikan keamanan dan kualitas obat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fokus utama dalam implementasi peraturan ini adalah memastikan bahwa yang pertama, obat dan alat kesehatan aman serta berkualitas. Lalu yang kedua, pasien menerima edukasi tentang penggunaan obat secara rasional. Terus yang terakhir, sistem kesehatan termasuk distribusi obat berjalan secara efisien melalui integrasi teknologi. Adapun undang-undang dalam implementasi di bidang rumah sakit, jadi terdapat dua pasal. Yang pertama, pasal 12 menjelaskan tentang menjamin ketersediaan obat di fasilitas kesehatan. Yang kedua, pasal 20 dijelaskan tentang pemanfaatan sumber daya farmasi secara efisien. Pengimplementasian di praktik farmasi fokus pada sediaan farmasi, yakni pada apotek, dengan cara memastikan obat-obat yang tersedia memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada sediaan farmasi di rumah sakit, yakni apoteker rumah sakit bertanggung jawab mengelola stok obat sesuai dengan pedoman farmasi klinis untuk mendukung pengobatan yang rasional.